Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang saya hormati guru kita, penasihat daripada pengurus RT yang lagi tugas Abdul MH, yang saya hormati adik saya, ketua RT, Pak Suwardi, Pak Khalid, dan yang lainnya yang saya sudah sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi bersama saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Serta syukur marilah kita bersama kita mengajarkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat taala pada sore ini kita masih diberikan nasihat, nikmat panjang umur serta nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada pengikutnya. Semoga Allah kita mendapatkan pahala syafaatnya suri ganda. Amin amin. Bu, ya Bu, dengerin dulu ya Bu. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pengurus RT Sekretaris daripada RT 14 RW 11 ingin menyampaikan laporan beberapa perihal rapat warga bacaan laporan khas RT 14 RW 11 kinerja petugas kebersihan. Juga saya memanggil petugas Dasawisma. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan, nanti tadi sudah saya tanyakan ke Ayu beberapa kata. Untuk sore ini saya akan melaporkan dulu pemasukan keuangan kas warga dari bulan September, Oktober, November. Belum ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut saya katakan laporan keuangan kas 14 September ada sisa uang kas dari bulan Agustus 192.500. Kemudian pemasukan kas di bulan November 1.842.000. Rincian pengeluarannya ada tugas tambah 18.000, keuangan 250.000, jasa 300.000, arisan RW 130.000. Total pengeluarannya 1.200.000. Bongkar. Saya ini pakai 100.000 gitu. Makanya saya bilang sama Bu RT, Pak Maman setiap bulannya bisa kasbon sama saya setengah dari gajinya. Kadang kalau uang kas kosong ini, karena ini saya tetap nombokin karena itu dia buat bongkaran kan Pak. Kalau saya tahan berantakan semua, ya jadi tetap saya talangin lah gitu istilahnya untuk dia bongkaran. Sama ini dia nggak pernah, saya bongkaran sekian, saya bongkaran jadi memakai uang pribadi Pak Maman sebetulnya. Terus setiap bulan itu RT pemasukan dari iuran wajib sampah berapa? Kalau pemasukan itu sebenarnya nggak rata ya Pak. Ya, maksudnya nominalnya Pak, ya. Paling tidak kan nggak terlalu Paling jauh. itu bulan ini 1.400.000 bulan November. Tapi memang ada beberapa orang yang bulan besok belum ketemu, yang nunggak udah banyak kan. Tapi memang kalau maksimal itu bisa sampai 1.800.000. Kalau pas full ya? Iya full gitu. Sebetulnya maksimal kita itu saya lihat bisa 1.718 Maksimal. Maksimalnya. Nah kalau semua bisa bayar ya tepat itu bulan itu. Jadi selisih dari setiap penarikan per bulan itu kan dipotong sama pembayaran buat petugas sampah berapa? Honornya dia 800. 800 kalau Pak Maman.
Terus sama buat pembayaran pembuangan tiap bulan ya. Pembuangan 200. Jadi yang rutin pasti setiap bulan keluar itu itu belum perbaikan kan? 1.480.000, hampir 1,5. Itu pengeluaran pasti. Pengeluaran pasti setiap Pasti ya, ya. tapi kan pendapatannya nggak pasti. Nggak pasti dan Berarti itu- artinya kan bisa jadi malah kadang-kadang dari pihak pengurus RT suka jadi berkurang kan, uang kas ya kan. Jadi mohon maaf nih ya, saya usul saran dari dulu saya pernah nyampe juga sebenarnya begini ya. Jadi kita yang warga tetap kan bayar tetap 15.000. Nah sebenarnya saya saran pengontrak yang di luar walaupun dia ini tapi dia sudah masuk domisili di warga kita itu bayarnya jangan separuh. itu juga udah Iya, pakai paket pakai untuk itu. sebenarnya Ketentuan dari dimanapun, RW pun ya. ada Ketentuan himbauan dimanapun maksudnya kita tinggal dimanapun bayar harus ngikutin aturan di wilayah tersebut di wilayah itu. kemarin juga dari RW sudah betul kenapa dikasih setengah, harusnya itu semua full warga ya, satu kakak ya per kakak di rumah itu dua kakak pun dua-duanya bayar gitu karena ini per kakak gitu kan ya. Di situ kan ada kewajiban kita warga bayar iuran bukan semata-mata buat sampah aja kan. Iya. Nah nanti juga haknya ya kita sama ratakan antara warga tetap dengan warga yang pendatang atau domisili gitu kan. Ya. Tinggal kalau masalah misalnya kayak tadi ada janda yang bayar tiga kita itu bawaannya dari pihak RT gitu kan atau yang tidak mampu kita ringankan gitu kan. Saling bisa tutupin aja tapi minimal uang kas ini kalau bisa uang iuran wajib ini kalau bisa harus bisa sampai target supaya nggak nongkrongin seperti kayak gini-gini. Jadi kalau ada usulan-usulan ya Kemudian kan takziah dan sakit sekarang diambil juga dari uang kas. Kan suka ada pertanyaan, itu, ya. kenapa sih uang kas sekarang minim terus? Minim karena takziah kita dari uang kas ngeluarin 100.000, sakit 100.000. Kenapa 100.000? Mungkin yang pernah sakit dijenguk pernah disantunin 200.000, mungkin ada yang pernah. Tapi waktu itu kita pernah sakit berbarengan sama yang meninggal, itu ternyata uang kas nggak bisa cover sebanyak itu. Jadi Pak RT bilang coba kita kurangin 100.000. Tapi untuk supaya nggak ada tumpang tindih terusin 100.000 ke bawah. permasalahannya kan pasti sama kita semua warga tetap yang bayar 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat dan nikmat panjang umur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sambil menyimak bahwasanya pada hari ini diadakannya rapat pengurus RT membahas tentang kepengurusan uang kas, kinerja sampah, dan saya ingin menambahkan bahwa ada yang namanya kinerja kinerja Dasawisma di Dukcapil di Sudin suku dinas, tepatnya beralamat di Agraria, Komplek Agraria itu Kalimalang. Yang namanya Bu Magdalena itu mengimbau kepada saya perihal tentang kakak burung, Bapak Ibu. Peraturan tahun 2022 bulan April pertanggal 1 bahwasanya warga kita sebanyak 200 kakak. Kemudian tugas Dasawisma adalah yaitu mensortir daripada kepengurusan RT sehingga membantu kami untuk menertibkan administrasi sebagai berikut. Mendata ulang. Ya alhamdulillah dengan adanya para petugas-petugas Dasawisma ini yang mengontrol, yang mengecek setiap minggunya, yang mengetahui keberadaan tentang warga RT 14 RT 11 ini terbantu dengan rapi sehingga warga kita per tanggal 2020 tahun 2025 ini sebanyak 140 kakak. 140 kakak ini yang
RT 2 mendata warganya yang mendapatkan bansos Kesra ini sebanyak 11 orang. RT 1 yang disuruh mendata warganya yang mendapatkan bansos ini sebanyak 11 orang. Nah, perlu diketahui bersama bahwasanya saya tidak mencoret warga burung. Warga yang mempunyai haknya, sekali lagi saya nyatakan bahwa dia tidak saya coret yang memiliki hak. Namun perlu diketahui betapa banyak orang yang mendapatkan hak dari kepengurusan RT tapi tidak menjalankan yang namanya kewajiban sebagai warga yang menetap di RT 14. Ternyata saya dipusingkan tentang warga burung ini, dan saya lihat datanya itu dari tahun 2000 selama 2 tahun saya menjabat dan kepengurusan terbentuk yang baru, itu saya ketahui ada yang tidak bayar 4 tahun, ada yang tidak bayar sampai dengan saat ini 3 tahun, dan lain sebagainya. Maka bagaimana caranya untuk memberikan hak kepada mereka? Sesungguhnya kita semua, kita ini memiliki hak bersama tentang bantuan dari pemerintah, apalagi nanti ada penambahan program lansia pra-lansia, yaitu usia 45 sampai dengan 59 tahun, dia itu mendapatkan per bulannya Rp600.000. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika warga burung ini mendapatkan, apakah Ibu tidak ngiri secara pribadi, kok mereka yang tidak bayar iuran tapi mendapatkan haknya? Kok dia tidak membayar kewajiban tapi tidak mendapat dia mendapatkan haknya tapi tidak memberikan kewajibannya? Maka Bapak Ibu sekalian, perlu kita rapatkan bersama. Ibu-ibu yang berdomisili mempunyai hak, yaitu yang dimana ini saya sortir. Saya bilang kepada warga burung, tolong selesaikan administrasi. Administrasinya berupa sama iuran yang dialami Bapak Ibu sekalian, yaitu pengontrak rumah tinggal, yang punya rumah tinggal, janda maupun kakak burung. Kakak burung ini tidak sulit, Bu, untuk mendapatkan haknya di warga RT 14 dan diakui oleh pengurusan RT. Itu hanya cukup membayar per bulan 7.500. Nah, kembali kepada Kesra kemarin, ada 30 nama yang harus disortir. Akhirnya saya sortir 30 nama, saya checklist, kemudian saya dapatkan hanya 24. Kenapa bisa sampai 24? Nah, pertanyaan itu dijawab karena ada beberapa warga kita, ketika Pak Chandra dari Dinsos itu survei langsung ke rumahnya, nanya tentang keberadaan orang tua ini, ternyata orang tua ini, anaknya ini konfirmasi bahwa ibu saya dan bapak saya sedang umroh. Nah, makanya dicoret, diganti oleh Bu Kusnedi, Bu Nikmah, dan Bu Aminah. Jadi lengkaplah 30 ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya tekankan kembali lagi, harapan kami, harapan saya dan harapan kita bersama, karena kita mempunyai hak-hak ini, maka oleh karena itu tolong jalani kewajiban sebagai warga. Mungkin itu tambahan dari saya agar menjadi maklumat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu silakan, Ibu Bapak bertanya tentang Dasawisma. Ya, saya akhiri dulu, Bu, ya. Ayo, ada pertanyaan?